Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Rabu tanggal 23 April 2025. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar per USD dan di mana ada Euro USD, GBP USD, USD Jepang Yen, GBP Jepang Yen serta BTC USD. Seperti apa perkembangannya sampai dengan hari ini? Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily. Kalau kita perhatikan ya pergerakan XAU USD khususnya di hari Selasa kemarin, di mana indeks dolar ada dorongan momentum bullish ya, ada pullback position dan membentuk candle impulsif bullish. Tapi kalau saya melihat secara keseluruhan tekanan seller masih sangat signifikan ya. Jadi kalau kita lihat dengan kita lihat jarak jauh seperti ini adalah momentum di mana market masih dalam tekanan seller. Artinya belum ada perubahan yang cukup signifikan ya. Jadi penurunan, break, dia turun, dan ini kalau dia pun bergerak bullish sifatnya hanya koreksi atau retracement. Karena kalau menurut saya selama area di sisi fair value gap ini ya, baik di 100.78 sampai dengan 101.83 belum mampu di break ya, momentum masih dalam tekanan seller. Meskipun kita lihat ada dorongan bullish pada hari Selasa kemarin. Oke, di mana previous daily high berada di 99.64 dan previous daily low ada di 98.01. Tapi kalau hari ini ya di mana candle hari Rabu ya berhasil breakout close di bawah 98.299 di bawah area ini ya, menurut saya potensi lanjutan untuk dia bergerak bearish masih sangat signifikan. Jadi sejauh ini saya melihat indeks dolar tentunya masih dalam momentum bearish karena bullish di hari Selasa hanya sifatnya kenaikan untuk sementara. Selama area fair value gap dari 100.78 sampai dengan 101.83 tidak mampu di break position, indeks dolar masih kuat dalam tekanan seller. Oke, sekarang kita coba lihat dulu di time frame 4 jam ya. Kita cek dulu untuk time frame yang lebih kecil karena kita kemarin mau melihat area batas breakout dari sisi ini ya, 98.67 sampai dengan 99.01. Memang kalau secara keseluruhan ya tekanan area batas breakout yang saya tandain ini merupakan wilayah ya, area yang dimana memiliki potensi kalau area tersebut gagal menunjukkan potensi penurunan, maka jangka pendek untuk pergerakan indeks dolar sangat memungkinkan menunjukkan potensi bullish. Tapi tadi udah saya sampaikan sifatnya hanya sementara, belum menunjukkan tren besar untuk dalam momentum bullish. Dan di sisi ini menurut saya Anda bisa pantau ya kembali di batas bawah area ini, karena di area fair value gap yang sekarang menjadikan titik trigger dari candle time frame yang sekarang ya di sisi ini. Ntar saya pasin dulu, ini areanya sudah ke trigger ya. Oke, yaitu 98.87 sampai dengan 98.66. Kalau area ini ya nantinya di sesi Amerika ya contohnya ada potensi dia bullish kembali, berhasil breakout di atas daripada level 99.65 ya, insya Allah dia akan menunjukkan lanjutan kenaikannya menuju area liquidity ya di posisi ini. Oke, yaitu berkisaran 100.27. Tapi kalau posisinya fair value gap ini gagal, rejection di posisi tersebut dan membentuk candle impulsive bearish, saya rasa indeks dolar akan kembali lagi melemah dan tentunya menguji sisi previous daily low 98.01. Ya, area itu menurut saya untuk dipantau ya hari ini, karena juga hari ini akan ada rilis data ekonomi ya, yang tentunya nantinya akan sangat berpengaruh terhadap indeks dolar, yaitu akan rilis pukul 24.05 ya. Ada flash manufacturing PMI dan flash service PMI. Secara keseluruhan dari dua data itu menunjukkan negatif untuk indeks dolar kalau hasil aktualnya lebih kecil dibandingkan forecast dari kedua data tersebut. Jadi secara teknikal memang
indeks dolar ini masih dalam tekanan seller. Cuman kalau kita secara ya teknikal seperti itu. Cuman karena kemarin ada tekanan bullish, jangka pendek ada potensi bullish untuk koreksi. Dan sekarang Anda bisa pantau dari sisi fair value gap. Kalau area ini terjadi rejection dan ada beberapa momentum bullish kembali, maka akan menuju area minimal 99.65 sampai 100.27. Jadi indeks dolar kembali lagi menguat. Oke. Sekarang kita akan coba lihat untuk Euro USD ya, dengan kondisi indeks dolar di hari Selasa kemarin menunjukkan momentum bullish, dan hari ini akan krusial apakah area fair value gap mampu di breakout oleh candle impulsif bearish yang akan menunjukkan lanjutan penurunannya, atau akan terjadi rejection membentuk bullish engulfing atau bullish pin bar 3 in setup akan menunjukkan lanjutan kenaikan daripada hari Selasa kemarin. Oke, sekarang kita akan membahas untuk market Euro USD. Oke, kalau kita lihat pergerakan Euro USD di time frame daily, di mana previous daily low hari ini terjadi liquidity ya di 1.13.941. Tapi di pergerakan hari Selasa candlenya masih di dalam range, masih konsolidasi. Dan kalau hari ini menjadikan catatan saya adalah jika previous daily low ini ya di sini nih yang saya tanda ini, saya kasih bold line warna hitam. Kalau area ini gagal di break ya, dan candle hari Rabu terjadi sweep liquidity seperti ini, insya Allah hari Kamis Jumat akan bergerak bullish, tentunya akan menguji sisi previous daily high. Intinya seperti itu. Jadi kalau kita lihat apakah di time frame yang lebih kecil ya, khususnya time frame 4 jam, apakah di sini kita bisa mendapatkan beberapa momentum ya, karena ini adalah wilayah area yang menurut saya momentum bullish yang sangat kuat ya, berkisaran dari 1.13.500 sampai dengan 1.12.800. Ini merupakan wilayah strong support yang akan banyak rejection di wilayah tersebut. Kita cek dulu di time frame 4 jam. Untuk skenarionya, Anda bisa lihat kemarin fair value gap ini adalah titik di mana saya jadikan acuan ya, apakah akan ada momentum di sisi tersebut untuk bergerak bullish secara signifikan. Karena kita lihat tadinya indeks dolar menunjukkan momentum tekanan bullish ya yang cukup kuat dari seller sebelumnya. Ya, tentunya Euro USD menjadikan tekanan seller pada jangka pendek ya, seperti itu. Jadi di area fair value gap ini pun tidak menunjukkan adanya konfirmasi baik itu bullish engulfing, bullish pin bar ataupun trend setup. Dan tadi pagi sesi Asia ada pin bar yang sangat kuat, ada ekor dari bawah ke atas yang sangat panjang. Sebenarnya ini merupakan juga tekanan bullish ya pada market Euro USD. Cuman kalau saya wait and see dulu, melihat batas area ya, yang di sini saya akan tandain ya buat teman-teman supaya enak nanti melihatnya ya, apakah beberapa peluang yang terjadi tekanan seller yang saat ini ada, Anda bisa pantau dari sisi area fair value gap ya, di sisi area ini. Ini akan menjadikan batas breakout saya. Ini ya, kita tandain dulu, yaitu berkisaran dari 1.14.616 ya sampai dengan 1.14.541. Jadi kalau area ini berhasil di breakout oleh body candle, maka insya Allah market akan bergerak bullish kembali. Oke, di atas ini ya. Jadi kalau dia running di atas ini, maka akan ada potensi dia bergerak bullish. Tapi kalau selama wilayah batas breakout tersebut tidak mampu di break dan candle time frame 4 jam di sini ya berhasil breakout daripada momentum 1.13.902 di bawah ini, insya Allah market akan menunjukkan momentum bearish kembali. Nah, seperti ini. Jadi menguji sisi area order block ya di time frame 4 jam yang tadinya wilayah area tersebut
ke reject ya, yaitu 1.13.296 sampai dengan 1.12.745. Oke. Jadi ini dulu yang teman-teman pantau ya, dan cocokkan dengan trading plan masing-masing. Kalau memang sesuai bisa diikutin, kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin. Oke, selanjutnya kita akan membahas di market GBP USD. Oke, untuk market GBP USD tentunya di sini juga sama ya. Ada posisi liquidity di bawah previous daily low. Jadi ini akan menjadikan acuan. Sama ya seperti euro tadi, kalau area ini 1.32.737 berhasil di breakout close body candle di bawah area tersebut, insya Allah akan dorongan seller 2-3 hari ke depan akan terjadi. Tapi kalau candlenya seperti ini ditutupnya ya sampai dengan nanti besok pagi ya, penutupan candle hari Rabu, masuk lagi dalam area range, artinya ada penolakan pada buyers di sisi ini, dan tentunya next day akan menguji previous daily high di 1.34.239. Jadi secara keseluruhan belum ada data yang cukup kuat di time frame daily. Oke, sekarang kita coba lihat di time frame 4 jam ya. Seperti halnya tadi di market Euro USD, sekarang kita akan coba lihat. Oke, area fair value gap ke trigger, cuman tidak ada momentum ya, bullish engulfing ataupun bullish pin bar. Baru di sesi Asia tadi sama seperti euro ya. Kalau kita perhatikan ini ada pin bar kuat, jadi ini akan menjadikan acuan. Tapi saya melihatnya belum cukup kuat untuk berhasil keluar daripada tekanan ini. Kita akan update dulu. Ada beberapa area ya, menurut saya masih sama. Jadi di sisi area ini saya akan kasih line ya. Coba saya gambarkan seperti ini. Wilayah area ini berkisaran antara 1.33.708 ya sampai dengan 1.33.548. Ini merupakan batas breakout. Jadi kalau area tersebut berhasil di breakout oleh body candle ya, contohnya di time frame 4 jam seperti ini, maka peluang besar untuk melanjutkan kenaikan sangat kuat, yaitu minimal ke previous daily high, yaitu berkisaran dari 1.34.239. Tapi kalau dia bergerak breakout ya di bawah low yang terbentuk saat ini ya, saranin dua area ini, tapi minimal bertahap lah ya. Area previous daily low, artinya dia kalau bergerak di bawah previous daily low di 1.32.737 di bawah ini ya, maka akan ada lanjutan penurunan, yaitu menguji wilayah area demand di posisi ini. Ini akan menjadikan target selanjutnya ya. Kita tandain dulu. Kisarannya 1.32.402 sampai dengan 1.32.030. Ini akan menjadikan targetnya. Jadi akan ada dorongan seller sangat kuat kalau break di bawah 1.32.737. Oke. Selama wilayah dua area ini belum mampu di break sisi atas ataupun bawah, ya dia akan konsolidasi di sini. Hati-hati, ketika market konsolidasi ya lebih baik wait and see. Itu aja. Oke, Anda bisa cocokkan ya dengan trading plan masing-masing. Sekarang kita akan membahas di market berikutnya adalah USD Jepang Yen. Oke, untuk market USD Jepang Yen, saya melihatnya dari hari Senin terjadi continuation bearish dan hari Selasa gagal ya. Candle masuk lagi dalam area range, menandakan market sedang terjadi konsolidasi ya, belum ada perubahan yang cukup kuat. Tapi di sisi lain saya masih melihat momentum seller masih sangat kuat selama batas area berkisaran 144.44 tidak berhasil di breakout di sisi ini. Ini kalau di break ya tentunya momentum bullish akan kembali lagi menuju area sebelumnya di sisi ini, yang menjadikan volume tekanan seller yang sangat kuat yang berhasil breakout, yang
di mana buyer skala dengan seller di area tersebut. Saya melihat volume tekanannya kuat di area tersebut. Oke. Dan hari ini sempat terjadi kenaikan meskipun tidak cukup kuat, dan tekanan seller saat ini terlihat mendekati area previous daily low sebelumnya ya, berkisaran di 141.67 sampai dengan 142.05. Oke, sekarang coba kita lihat dulu di time frame 4 jam. Target kita kemarin sell, cuman ya tetap Anda bisa lihat ya, tidak ada konfirmasi adanya seller yang sangat kuat di posisi ini, tidak ada konfirmasinya, jadi tidak bisa entry kita kemarin. Dan karena posisinya ini sudah breakout, maka ini akan menjadikan acuan kembali. Jadi cari retracement. Kalau ini terjadi rejection ya, maka dia akan bullish, tapi kalau dia terus impulsif dia akan bergerak turun. Kita tandain dulu areanya, skenarionya seperti itu. Selagi kita bersihkan ya, target kita kemarin nggak ada konfirmasi. Ya, di sisi ini saya melihat ada area yang berkisaran 141.47 sampai dengan 140.99. Jadi hari ini akan menjadikan zona pantau karena merupakan area krusial juga. Jadi kalau di sisi zona pantau ini ya, karena kan sedang terjadi retracement ya, pasca dia break retrace. Nah, ini kalau dia berhasil terjadi rejection area ini, maka kuat menuju 143.67. Tapi kalau tekanan seller sangat signifikan, terjadi impulsif bearish, maka menguji previous daily low-nya, yaitu di 139.88, akan menunjukkan potensi penurunan. Oke, selanjutnya kita akan membahas di market GBP Jepang Yen. Oke, untuk market GBP Jepang Yen sampai dengan saat ini masih konsolidasi ya, belum ada perubahan. Jadi sebenarnya ya masih wait and see ya. Kalau kita lihat kondisi market yang pergerakannya seperti ini, tidak ada perubahan, lebih baik wait and see, mencari peluang yang lain. Bahkan kalau kita lihat di time frame 4 jam nih, areanya betul, area merupakan target rejection ya, berkali-kali 1, 2, ini udah naik ya, arahnya sama, targetnya memang ke sini. Tapi ini belum mampu di breakout ya, artinya kalau kemarin teman-teman di sini ada bullish engulfing ya, minimal taking profitnya tidak terlalu besar ya, cukup di area 189.51.82, area tersebut bisa jadikan acuannya. Oke ya, sementara seperti ini sama, tidak ada perubahan. Apa yang saya sampaikan kemarin, kondisinya sama ya, peluangnya. Oke, langsung aja kita membahas untuk market berikutnya aja di BTC USD. Oke, untuk market BTC USD, alhamdulillah ya, hari kemarin terbentuk impulsif bullish, keluar daripada zona konsolidasi, keluar dari area 88.804, dan momentum ini sedang terjadi continuation bullish. Oke, langsung aja kita cari area berikutnya di time frame 4 jam untuk hari ini, karena targetnya kemarin alhamdulillah sesuai dengan targetnya, bahkan melebihi ya di sisi ini. Oke, kita hapus dulu. Sekarang kita akan mencari area untuk target retracement ya, khususnya di time frame 4 jam ini. Ya, semoga aja lanjutannya sangat kuat. Kita langsung tarik di sisi yang lebih tinggi ya. Kita cek yang pertama adalah di area fair value gap di sisi ini. Pantau dulu di area ini. Kalau nantinya ini ada momentum, baik itu single pattern, double pattern ataupun triple pattern, berkisaran dari 92.622 sampai dengan 91.78, bisa jadikan acuan buy kalau ada momentum single pattern, double pattern ataupun triple pattern, baik itu bullish engulfing, bullish pin bar ataupun 3-in setup di sisi ini. Yang kedua adalah area fair value gap kembali di sini. Ini juga kalau di sisi atasnya tidak ada pembentukan candle tapi masih impulsif bearish, ini sisi kedua yang bisa dipantau 90.697 sampai dengan 88.700. Ini juga dijadikan acuan pemantauan untuk mencari momentum buy. Oke, seperti ini. Oke, jadi secara keseluruhan pergerakan untuk BTC USD insya Allah akan terus berlanjut naik. Oke, kalau kita lihat ya, dorongan ya semoga aja masih bisa ke 100.000 sampai dengan 109.358. Oke ya.
Jadi ini dulu yang bisa saya sampaikan untuk perkembangan baik itu indeks dolar, pair USD, cross pair ataupun dari BTC USD itu sendiri. Oke, thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.